Family man dan passion adalah dua kata yang sangat menggambarkan sosok gelandang Chelsea, yaitu Enzo Fernandez. Dibeli dengan status pemain termahal di Liga Inggris pada tahun 2023, Enzo Fernandez merupakan kepingan puzzle pertama dari proyek ambisius yang sedang dibangun oleh Todd Boehly dan Begdad Eghbali. Di episode kali ini, kami ingin mengulas sosok pemain yang memiliki paspor Argentina dan menjadi satu-satunya pemain di dunia yang berhasil mendapat trofi Piala Dunia bersama negara maupun bersama klub. Apa sajakah kehebatan yang dimiliki oleh Enzo Fernandez? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Di urutan pertama dari kehebatan Enzo Fernandez adalah ia menjadi salah satu pemain yang memiliki jiwa kepemimpinan di Chelsea. Seperti kita tahu, Fernandes telah menjadi bagian kapten sejak era Mauricio Pochettino maupun di era Enzo Maresca. Hal ini membuktikan bahwa ia sangat mampu menjadi pemimpin untuk rekan-rekannya baik di atas lapangan maupun di ruang ganti. Meskipun sebelum musim 2024-2025 dimulai, ia sempat diduga melakukan aksi rasisme kepada pemain timnas Prancis dan dikabarkan telah membuat retak ruang ganti Chelsea. Namun ia tetap tenang dan mampu menyelesaikan persoalan ini dengan sangat baik hingga rumor ini akhirnya tak menyebar jauh dan para pemain di ruang ganti telah berdamai setelah Enzo Fernandez mengklarifikasi bahwa isu tersebut adalah isu yang tidak benar. Walaupun mendapat rumor melakukan aksi rasisme dan biasanya jabatan kapten tersebut akan segera dicopot, namun untuk kasus Enzo Fernandez, sang pelatih yaitu Maresca tetap percaya bahwa kejadian itu tidaklah benar dan tetap memilih Enzo Fernandez sebagai vice captain atau kapten kedua Chelsea untuk mengarungi musim 2024-2025. Jiwa kepemimpinan dari Enzo Fernandez sangat dibutuhkan oleh Maresca untuk memimpin skuad muda Chelsea tiap kali Reece James absen membela The Blues. Jika saja ia mampu meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya menjadi lebih lancar, bukan tidak mungkin ia juga akan menjadi leader di ruang ganti, bukan hanya sebagai pemimpin di atas lapangan saja. Memiliki jiwa leadership yang tinggi, menempati urutan pertama kehebatan Enzo Fernandez menurut zona Chelsea Indonesia. Kita lanjut ke urutan nomor 2, yaitu sikap tak mudah menyerah. Di awal-awal kedatangannya, berstatus sebagai pemain termahal, akan tetapi ia tak mampu mengangkat permainan Chelsea. Enzo Fernandez dinilai sebagai investasi bodong oleh para pandit maupun fans sepak bola. Didatangkan di paruh musim 2022-2023, Enzo Fernandez dengan bandrol harga 120 juta euro, akan tetapi permainannya tetap tak berpengaruh signifikan untuk mendongkrak posisi Chelsea di musim itu. Musim 2022-2023 adalah musim di mana Chelsea sangat amburadul baik di atas lapangan maupun di luar lapangan. Mendatangkan belasan pemain di paruh musim dan memecat 2 pelatih dalam waktu berdekatan, Enzo Fernandez dicap sebagai salah satu pemain yang gagal pada saat itu. Setelah masa kelam di musim 2022-2023, di musim selanjutnya ia selalu dibanding-bandingkan dengan Declan Rice di Arsenal dan Jude Bellingham di Real Madrid. Enzo Fernandez selalu menjadi yang terbawa dalam perdebatan itu karena performanya yang inkonsisten di setiap minggunya. Bermain sebagai defensive midfielder atau biasa disebut sebagai pemain nomor 6 pernah dicoba. Lalu dicoba oleh Pochettino sebagai pemain nomor 8 atau biasa dikenal box to box pun juga pernah ia mainkan. Posisi terbaiknya justru sebagai nomor 10 ketika ia berpartner dengan Cole Palmer yang bermain sebagai double attacking midfield di bawah asuhan Enzo Maresca. Gol demi gol dan assist demi assist lahir dari kakinya
ketika ia sangat menikmati peran baru yang diberikan oleh sang pelatih. Berkat kontribusinya di musim ini, Enzo Fernandez berhasil membantu Chelsea kembali ke pentas Eropa di musim depan, lalu menjuarai UEFA Conference League, dan yang paling terbaru adalah membawa Chelsea menjadi juara dunia untuk kali pertama. Didatangkan ketika Chelsea sedang terpuruk, lalu diterpa isu rasisme, dan kembali dihadapkan masalah dari luar lapangan, yaitu masalah rumah tangganya. Akan tetapi, Enzo Fernandez tetap menunjukkan semangat pantang menyerah ketika membela seragam biru kebanggaan Chelsea. Memiliki jiwa kepemimpinan dan semangat pantang menyerah, di urutan ketiga sekaligus yang terakhir dari kehebatan Enzo Fernandez adalah ia seorang true blue sejati, atau bisa dibilang ialah seorang pendekar biru Chelsea. Ketika sedang menonton pertandingan-pertandingan Chelsea, dan di mana pada saat itu ada momen-momen pertikaian atau pertengkaran, Enzo Fernandez selalu hadir di sana untuk membela dirinya dan atau untuk membela rekan-rekannya. Ketika final Carabao Cup, lalu ketika bertarung melawan almarhum Diogo Jota, membela rekannya di final Conference League ketika itu ia bertikai dengan Anthony, membela Nico Jackson saat melawan Newcastle, dan yang terbaru adalah ketika laga final ia harus melindungi rekan-rekannya yang sempat berseteru dengan Hakimi. Akan tetapi, dari semua keributan yang dilakukan oleh Enzo Fernandez, yang tak boleh terlewatkan adalah Enzo Fernandez selalu bertengkar dengan Mason Mount ketika Chelsea berhadapan dengan Man United. Hal ini membuktikan bahwa kecintaannya kepada Chelsea justru melebihi dari Mason Mount yang disebut-sebut sebagai the new Frank Lampard dari produk asli Akademi Chelsea. Bukti kecintaannya kepada Chelsea sudah tidak diragukan lagi ketika ia tertangkap kamera menangis terseduh-seduh kala Chelsea berhasil menjuarai FIFA Club World Cup 2025. Datang ketika Chelsea diterjang badai dan sedang di masa-masa kelam, ia justru tetap bertahan dan tak pernah berniat pergi untuk meninggalkan kapalnya. Enzo Fernandez tetap berusaha menjadi kapten kapal dan selalu bekerja keras hingga akhirnya ia berhasil menjuarai 2 turnamen besar, yaitu UEFA Conference League dan FIFA Club World Cup dalam waktu yang berdekatan. Tak pernah neko-neko di luar lapangan, selalu sayang anak dan dekat dengan keluarga, Enzo Fernandez adalah seorang family man dan bisa dijadikan contoh atau panutan oleh pemain-pemain akademi dari Chelsea. Seorang serial winner, dan semoga ia tak cepat puas atas prestasi yang telah didapat dan gelar-gelar prestisius lainnya berhasil ia persembahkan untuk Chelsea, dan yang paling penting adalah Zona Chelsea Indonesia sangat berharap ia akan menjadi legend di London Biru. Musim roller coaster sudah dijalaninya, semoga karirnya bersama Chelsea semakin meroket tinggi. Berikut adalah 3 kehebatan yang dimiliki oleh Enzo Fernandez menurut Zona Chelsea Indonesia. Kalau menurut kalian Blues, kehebatan atau momen apa yang paling berkesan dari Enzo Fernandez ketika berseragam Chelsea? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.